Jadi sesuai rilis BMKG Palembang pada awal Desember 2019 diperkirakan bahwa sejak Desember Sumsel sudah masuk musim hujan dan sudah merata di bulan Januari, puncaknya Februari dan Maret. Masalah respon tersebut kita siapkan status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor Kabupaten Oki lebih dini awal Januari dan sampai April di 2020. Ini terkait ada 3 fase. Fase pertama Januari kita upaya preventif. Di Januari, Februari, Maret ini sebagai upaya penanggulangan, dan April insya Allah ini pasca. Artinya dampak dari bencana kalau itu terjadi. Pak, selain 2 itu apa lagi, Pak? Selain banjir sama longsor? Potensi yang ketiga puting beliung. Jadi karhutlah banjir dan tanah longsor, yang ketiga puting beliung. Masih Pak mengintai Pak sekarang puting beliung? Masih. Puting beliung ini berada pada posisi anomali, perubahan antara musim, dan biasanya di tanah-tanah landasan atau datar rendah yang sering terjadi itu. Pak, sehingga sejauh ini belum ada laporan Pak ya? Belum ada. Kami tolong juga, ini barangkali pesan. Kata kunci daripada bencana ini sesuai amanat Pak Bupati adalah konsep keroyokan. Siapa bisa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa. Masing-masing punya peran sekecil apapun. Untuk masalah bansor ini amanat juga Pak Bupati, ini berharap unsur kewilayahan proaktif. Unsur kewilayahan ini ada camat, ada kades, ada lurah. Karena bencana ini yang kata kuncinya informasi segera sampai ke posko induk. Ketika itu sampai, disitulah senia keroyokan ini bisa menyebar. Jadi kita target kita jangan sampai ada korban jiwa sekecil apapun. Kalau posko sendiri kan Pak udah ada nantinya? Sekarang sudah ada, sudah berdiri sejak kemarin Pak ya? Sudah kemarin. Di situ silakan juga barangkali unsur berikutnya partnership kami adalah media, bahwa di situ kita akan desain selama musim ini ada piket. Bela perlu 24 jam. 24 jam Pak ya? Ya. 24 jam Pak. Untuk di kecamatan Pak? Kecamatan silakan invasi menyesuaikan diri sesuai situasional di lokasi. Artinya termasuk OPD. OPD juga di OPD masing-masing adalah unit kecil yang dibentuk secara ad hoc. Ketika bencana ini ada tim khusus. Setidaknya ada tim yang penerima komunikasi. Perbantuan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Jadi sifatnya kami melakukan koordinasi dan kepada BPBD untuk menyiapkan personil yang akan terjun apabila ada bencana terjadi. Kami juga sudah komunikasi dan sudah mengirimkan anggota juga bersama Kodim ke posko bencana yang telah didirikan oleh BPBD, di mana posko tersebut akan memantau kegiatan atau situasi alam di wilayah Kabupaten Tanjung Hilir. Jadi apabila ditemukan adanya bencana longsor banjir, dari masing-masing personil yang ditugaskan di sana akan informasikan kepada kami, Kapolres, Dandim, dan BPBD. Dan secara sinergi kami akan menerjunkan personil ke lokasi untuk membantu warga yang mengalami musibah tersebut.